Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Mari malam hari ini kita mau menikmati Tuhan, merasakan hadirat Tuhan bekerja buat setiap kita. Izinkan Roh Kudusnya bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus menikmati hadiratnya. Segala puji hanya bagi Tuhan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa-Mu, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. mari dengan segenap hati kita rasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, haleluya, Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Kami mau menikmati Engkau. Mari bekerjalah buat setiap kami. mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Haleluya. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari mengalirlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya.
Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna nyata buat kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami mau menikmati Engkau Tuhan lewat setiap puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerjalah buat setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Roh Kudus berkarya atas setiap kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Kuat kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yakinilah bahwa ada Roh Allah bekerja saat ini. Dan kita mau menikmati hadiratnya. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan, kelepasan dinyatakan, pemulihan, kesembuhan terjadi buat setiap kita. Haleluya, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Rasakan kuasa Tuhan turun bekerja dalam setiap kehidupan kita. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa
Kita mau menikmati Tuhan lewat firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja terus memenuhi kehidupan kita. Dan firman Tuhan hidup menghidupi kita. Kita menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Puji nama Tuhan, haleluya. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami puja Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau yang melihat Tuhan kerinduan umat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, haleluya. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu sedang bekerja Tuhan
di setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah jamahan kuasa Roh-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu bekerja lagi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah Tuhan yang menuntun langkah kami, yang memberikan terang Tuhan di setiap jalan kami dalam dunia ini. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, bahkan setiap kami yang mendengar, Roh Allah bekerja lewat firman-Mu, mengubahkan kami, menjadikan kami pribadi-pribadi Tuhan yang menyenangkan Engkau lewat firman-Mu yang membentuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah doa daring 10 malam. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu. Sekalipun yang kita lakukan tidak seperti biasa kita kerjakan di tahun-tahun kemarin. Namun kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia ada dimanapun kita berada. Dia ada di sini, Dia ada di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan tentu saja Dia melakukan hal-hal yang indah atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau bicara tentang Roh Kudus, maka akan membawa kita kepada satu peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, kurang dari 2000 tahun yang lalu, ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa di sana dan ada satu pengalaman yang sungguh sangat indah mereka nikmati di dalam Tuhan, yaitu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita pahami bersama bahwa peristiwa itu adalah merupakan awal dari pergerakan gereja, penginjilan gereja. Usaha-usaha untuk pemberitaan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan usaha-usaha untuk pemuridan. Dan kita pahami bersama bahwa juga peristiwa di kamar loteng Yerusalem itu adalah peristiwa atau hari lahirnya dari gereja. Kita sungguh-sungguh bersyukur karena gereja ada Roh Kudus. Karena gereja dilahirkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat ini mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, di ayatnya yang ke-26. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, pada pertemuan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat bahwa Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu mengingatkan atas
kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16 kita melihat di sana Yesus memberikan penjelasan kepada kita mengenai keberadaan daripada Roh Kudus itu. Di ayatnya yang ke-16 Yesus katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus ketika menerangkan tentang Roh Kudus di sini dikatakan bahwa dunia tidak menerima, sebab dunia tidak melihat, dunia tidak mengenal. Tapi Yesus memberikan penegasan bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya itu mengenal Roh Kudus. Ketika membaca akan ayat ini, maka timbul pertanyaan di dalam benak kita. Bagaimana kita bisa membuktikan akan Roh Kudus itu? Kenyataan di dalam firman Allah, Yesus sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Kalau seandainya saya secara pribadi, Bapak Ibu bisa mengenal saya karena Bapak Ibu bisa melihat akan keberadaan saya. Bisa mendengar apa yang saya katakan. Tetapi Roh Kudus itu baru nama roh. Roh tidak bisa dilihat. Roh tidak bisa dilihat. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak kita ketika Yesus menjelaskan tentang keberadaan daripada Roh Kudus itu. Kalau dia diam dalam hidup kita, apa yang dia kerjakan? Bagaimana kita bisa tahu roh yang tidak kelihatan itu bekerja atas kehidupan kita? Nah, untuk memberikan jawab tentang hal ini, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan sesuai dengan tema daripada pertemuan kita saat ini, roh mengajar dan mengingatkan. Nah, Yesus memberikan penjelasan, Yesus memberikan jawaban untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti akan Roh Kudus yang tidak bisa dikenal itu dengan dua hal. Yaitu ketika Roh Kudus mengajar, ketika Roh Kudus mengingatkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dimanapun berada, saat membaca akan ayat ini, Roh Kudus mengajar dan Roh Kudus mengingatkan, maka seperti saya katakan tadi, bahwa ini membawa kita kepada satu pengenalan, pemahaman akan Roh Kudus itu sendiri. Sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Kenapa demikian? Mari kita lihat tentang Roh Kudus yang mengajar itu. Sekali lagi ingin saya bacakan ayat ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Nah, yang Roh Kudus ajarkan atas kehidupan kita, maka kita melihatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, di ayatnya yang ke-13, sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari apa yang dijelaskan oleh Yesus untuk membuat murid-murid pada saat itu mengerti akan keberadaan daripada Roh Kudus, untuk membuat murid-murid dan tentu saja orang-orang percaya mengenal akan Roh Kudus. Yang Roh Kudus ajarkan di sini dijelaskan oleh Yesus adalah apa yang dia terima dari Yesus itu sendiri. Tentu saja kita pahami bersama, yang diterima oleh Roh Kudus itu adalah firman Allah, karena Yesus itu adalah firman Allah. Dan juga dijelaskan di sini bahwa Roh Kudus itu memberitakan apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah yang memberikan kesadaran atas kehidupan kita. Inilah yang membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus bisa mengenal akan pribadi ini. Dan saya mau katakan bahwa pribadi ini kita bisa kenal secara pribadi pula. Begitu. Kalau seandainya mau dijelaskan kepada orang-orang yang notabene tidak percaya kepada Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Intinya pertama adalah Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Begitu. Nah, ketika kita melihat di sini juga dalam Yohanes pasal yang ke-16 ini, maka kita dapat pahami ketika Roh Kudus mengajarkan seseorang atau mengajarkan kita, gitu. Di sini itu akan membawa kita kepada memuliakan Yesus. Ini ukurannya, ini pagarnya. Kalau seandainya seseorang itu yang diajarkan roh kemudian digiring untuk memuliakan akan diri sendiri, memuliakan kelompok atau golongan, maka itu bukan daripada Roh Kudus. Itu bukan ajaran daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita untuk dapat memuliakan Yesus. Itu intinya. Roh Kudus mengajarkan firman Allah. Roh Kudus menyampaikan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Tujuannya adalah memuliakan Yesus. Dan kata memuliakan Yesus ini merupakan juga pagar untuk kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus lagi mengajar atas kehidupan kita. Haleluya. Dan ketika kita melihat di Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu. Saat membaca di Yohanes pasal yang ke-16, maka yang ada dalam pikiran kita, apakah Roh Kudus ini hanya mengajarkan hal-hal yang berbau rohani saja? Tetapi kalau dikatakan bahwa Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, maka saya mau katakan bahwa Roh Kudus mengajarkan dalam segala aspek hidup kita. Roh Kudus mau ajarkan. Di dalam kitab Mazmur di sana dijelaskan bahwa saat Mazmur ini atau pemazmur ini melihat ke alam semesta, dia memberikan pujian
dia memberikan pengagungan. Dan dijelaskan di sana bahwa alam semesta ini menceritakan akan kebesaran Tuhan. Ketika seorang filsuf saat dia merenung dan memandang ke langit, dan dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada pribadi yang mengatur alam semesta ini. Kalau tidak salah, filsuf ini adalah seorang yang namanya Immanuel Kant. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita percaya bahwa Roh Kudus mengajar dalam segala aspek hidup kita. Dia mengajar kita untuk dapat menjadi orang tua yang baik, mendidik anak-anak yang baik. Dia mengajar kita supaya kita dapat menjadi seorang usahawan yang baik. Dia mau mengajar kita untuk dapat menjadi seorang dokter yang baik. Dia mau mengajar kita untuk dapat kita bisa menjadi seorang pengacara yang baik. Dan berbagai profesi yang ada di dalam dunia ini. Yang tentu saja profesi itu adalah sesuatu yang positif. Di sana Roh Kudus mau ada berperan untuk mengajari kita. Saya melihat di dalam Alkitab tentang Besaleel dan Aholiab adalah orang-orang yang memiliki seni yang sangat tinggi. Saat mereka diminta untuk membangun tabernakel, di situ peran daripada Allah untuk menjadikan mereka expert, menjadikan mereka pakar dalam membangun tabernakel itu. Luar biasa. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita pahami bersama bahwa Roh Kudus mengajar untuk kita. Bukan hanya hal-hal yang rohani belaka, tetapi dalam kehidupan ini, dalam peran-peran kita, bermasyarakat, berumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Inilah Roh Kudus. Saya mengingat ada seorang anak Tuhan. Dia seorang programmer pengobaran minyak di Kalimantan. Dia memberikan satu kesaksian kepada saya. Karena dia bertanggung jawab untuk mencari minyak, begitu. Dia berdoa. Dia selalu lakukan sebelum beraktivitas dia berdoa. Tetapi kesaksian yang dia sampaikan kepada saya, bahwa ada banyak kali dia menemui sesuatu yang dia tidak mengerti, yang dia tidak pahami. Tetapi ini yang dia lakukan. Sambil meneteskan air mata, dia kisahkan itu. Dia harus mengambil atau menarik diri dari orang banyak. Dia harus naik ke satu tempat, dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saat dia berlutut dan berdoa kepada Tuhan, ini kesaksian yang dia sampaikan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan saya mau katakan bahwa inilah peran Roh Kudus atas kehidupan orang-orang percaya. Bahwa dia mengajar segala sesuatu. Maka daripada itu kita harus betul-betul terbuka dengan Roh Kudus itu. Amin. Haleluya. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa Roh Kudus tadi dikatakan dia mengajar, yang kedua dia mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Kalau kita melihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel saat Allah memberikan 10 hukum. Salah satu hukum yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah sesuatu yang rutin tiap minggu dikerjakan oleh orang-orang Israel. Diperintahkan untuk dilakukan oleh orang-orang Israel. Tapi ternyata kita lihat dan kita pahami bersama bahwa mereka sering lupa. Mereka sering lupa. Maka daripada itu peran Roh Kudus dalam kehidupan
orang-orang percaya untuk mengingatkan. Kalau kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-14 di sini, Yesus memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita diingatkan untuk dapat mengasihi Allah dengan dibuktikan melakukan perintah-perintah Allah. Roh Kudus akan membawa kita untuk selalu mengingat akan Allah itu sendiri, mengingat akan perintah-perintahnya sebagai bukti kita mengasihi Allah saat kita melakukan akan perintah-perintah Allah itu. Menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan rasanya ini merupakan contoh sederhana. Contoh sederhana. Kita sudah sangat rutin sekali. Setiap kita bangun, kita terus ambil langkah untuk berdoa. Itu biasa kita lakukan. Begitu. Tetapi kita harus akui bahwa pada waktu-waktu tertentu, pada titik-titik tertentu, kita lupa mengerjakan ini. Kita sudah melakukan aktivitas kita seperti biasa di hari itu, dan kemudian ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi, kemudian kita tersentak. Wah, saya tidak berdoa. Ini contoh sederhana. Rasanya pengalaman ini menjadi pengalaman kita semua. Dan saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ini adalah pekerjaan Roh Kudus atas kehidupan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia mengingatkan kita untuk mengasihi Allah dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Haleluya, luar biasa. Dari sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita dapat mengenal Roh Kudus itu. Ternyata kita dapat mengenal Roh Kudus itu. Sekalipun kita harus akui bahwa kita tidak melihat Roh Kudus itu, tapi kita bisa mengenal Roh Kudus itu dari kerja nyatanya atas kehidupan kita lewat Dia mengajar dan mengingatkan kita. Percayalah, dalam hidup kita ada Roh Kudus. Kemudian mungkin timbul dalam pikiran kita, kalau seandainya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, ngapain kita minta-minta kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita seperti bejana. Seperti bejana. Dan Allah mau supaya Roh Kudus menguasai, memenuhi kita, dimaknai dengan menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus. Hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan saat kita melihat Yohanes pasalnya yang ke-14, dan ini sungguh sangat menarik sekali untuk kita pelajari bersama-sama. Ternyata Roh Kudus di sini, kehadiran Roh Kudus atas kehidupan manusia, atas gereja, pribadi lepas pribadi, tidak ternyata menekankan pada mujizat. Tidak menekankan kepada mujizat. Yang ditekankan adalah penyertaan. Yang ditekankan tentang kehadiran Roh Kudus adalah bimbingan, pimpinan, bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang biasa untuk orang-orang Kristen. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita miskin dengan mujizat. Kita kekurangan mujizat. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita sangat jarang melihat fenomena-fenomena luar biasa atas perbuatan Roh Kudus. Saya pikir bahwa pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang keliru. Kita orang-orang yang percaya tidak miskin mujizat. Tidak miskin mujizat. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saat itu Allah memberikan mereka
makan, minum mereka, mana dan burung puyuh untuk mereka makan. Mungkin pertama-tama yang mereka rasakan saat pengalaman ini adalah mujizat. Ini adalah mujizat dari langit, ada mana dan seterusnya. Tetapi makanan ini dirasa dinikmati selama 40 tahun. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan mungkin ada beberapa hari ke depan. Mereka merasa ini adalah merupakan mujizat. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika mereka mengalaminya untuk tahun-tahun berikutnya, mereka akan mengatakan ini adalah sesuatu yang biasa. Jadi makanan pokok dari orang-orang Israel pada saat itu menjadi hal yang biasa. Padahal itu adalah mujizat. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mujizat adalah sesuatu yang biasa. Kalau kita bisa makan dan minum di rumah, itu adalah kenyataan mujizat Allah atas kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau katakan di sini bahwa kalau kita bicara Roh Kudus, Dia tidak menitik beratkan kepada mujizat. Tetapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita sedang berbicara tentang pendampingan dan bimbingan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna seperti yang Allah inginkan atas kehidupan kita. Roh Kudus sesuatu yang istimewa untuk kita. Mari kita terbuka dengan Roh Kudus. Dia bukan sesuatu yang abstrak. Dia adalah pribadi yang bisa dikenali. Dia adalah pribadi yang bisa dimengerti. Itulah Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan kita akan berdoa bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, mungkin di kendaraan. Tapi mari kita tetap terbuka akan pekerjaan Roh Kudus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kalau seandainya ada kesempatan buat kita untuk kita mau berlutut, silakan berlutut. Kalau seandainya kita mempunyai keinginan untuk berdiri sambil menyembah Tuhan, silakan. Sambil duduk, tidak masalah. Silakan. Yang penting kita mau terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Ingatlah bahwa seberapa besar kerinduan kita untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, lebih besar kerinduannya untuk memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Asal yang penting kita mau terbuka supaya Dia memenuhi hidup kita. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Dengan penuh rasa hormat dan kagum kepada Allah, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu atas hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, Ketika Dia bentuklah mengingatkan, kami Bapa, ketika Dia mengajar, jadikan kami sesuai dengan firman Tuhan. Ubahlah kami Bapa, Ketika Dia mengajar, ketika Dia mengingatkan, jadikan kami supaya kita dapat menjadi sama seperti Yesus. Dari awal lagi,
berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus. Engkau berkarya bagi kami di tempat ini. Engkau berkarya bagi jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Saat mereka berlutut, saat mereka duduk, saat mereka mungkin terbaring karena sakit, saat mereka berdiri di hadapan Engkau, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Jamalah kami semuanya. Amin Tuhan. Haleluya. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Kami mau terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Terbuka dengan pekerjaan Roh-Mu atas hidup kami. Haleluya. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami seperti Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Kami merindukan pekerjaan Roh Kami sungguh-sungguh sangat merindukan karya-karya indah dari Roh Kudus dalam berkaryalah dengan kuasa-Mu. Amin Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami. Jamalah kami. Jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kami siap untuk hal itu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa. Bentuk kami Kami Bapa. Amin Tuhan. Jadikan kami Sama seperti Yesus. Haleluya. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bentuk kami Bapa. Tuhan. Jadikan Masih kami banyak yang tidak berkenan di hadapan dengan Engkau. firman-Mu. Hari ini dan saat ini kami minta Ubahlah kepada-Mu. kami Bapa. Ubah kami. Bentuklah Bentuk kami kami. Bapa. Amin. Jadikan Sebab kami rindu kami sama seperti dapat Yesus. menjadi sama seperti Yesus. Haleluya. 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 Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Dari mulut kami yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Yang penuh dengan kekurangan ini. Kami ada menyembah Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang maha kuasa. Tapi Engkau bisa dimengerti. Tapi Engkau bisa dikenali. Karena Yesus. Karena Roh Kudus. Haleluya. Kerinduan-Mu yang besar atas hidup kami ya Tuhan. Supaya kami dapat menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya Engkau mengirimkan Roh-Mu atas hidup kami. Roh itu bisa dikenali. Itu yang
Yesus ajarkan kepada kami. Kami kenali lewat karya-karya Roh Kudus yang mengubah hidup kami. Kami bisa mengenalinya lewat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan kami, ya Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mau terbuka dengan Roh-Mu. Kami mau terbuka dengan pekerjaan Roh-Mu. Penuhi kami, ya Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ini kami yang terbatas. Ini kami yang penuh dengan kekurangan. Ini kami bawa hidup kami. Ubahlah kami Bapa, Ubah kami, bentuklah kami bentuk kami jadikan dari hati kami yang dalam, Tuhan. firman-Mu. Dari hati kami yang terdalam. Ubahlah kami Ubah kami, bentuklah kami bentuk kami. jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Terus berkarya jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Segenap hidup kami, Oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. curahkan Roh Kudus atas Roh Kudus-Mu atasku.
Bekerja Engkau dalam hidup kami saat ini Bapa. Bekerja Engkau dalam kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Saat mereka sedang berlutut, saat mereka sedang berdiri, saat mereka sedang duduk, saat mereka sedang berbaring, dimanapun mereka berada saat ini. Haleluya. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya, memenuhi hidup mereka. Haleluya. Apapun situasi yang sedang mereka alami, biarlah hari ini Tuhan mereka dipadukan oleh Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami terbuka dengan kerja Roh-Mu Tuhan. Kami terbuka dengan karya Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada sesuatu yang mungkin menggancang kami, menghambat kerja Roh-Mu dalam hidup kami, ampuni kami Bapa. Hari ini ampuni kami, saat ini ampuni kami, supaya kerja Roh Kudus nyata memenuhi hidup kami. Amin Tuhan. Penuhkan kami Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi yang istimewa untuk kami. Kami rindu mengalami terus kepenuhan Roh-Mu. Haleluya Tuhan. Jamah, penuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyanyian yang baru telah taruh dalam mulut umat-Mu, hati yang penuh dengan damai sejahtera melimpah dalam hidup umat-Mu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Kepenuhan kuasa Roh Kudus adalah sesuatu yang kami sangat rindukan Tuhan. Haleluya. 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 Kami mengenal. Kami tidak sama dengan orang-orang dunia. Mereka tidak bisa menerima karena mereka tidak melihat dan mengenal Roh-Mu. Tetapi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami mengenal pribadi yang kudus itu. Kami mengenal. Sebab kami tahu bahwa Roh Kudus itu menyertai dan diam dalam hidup kami. Kami mengenal Roh Kudus itu karena Roh Kudus mengajar kami. Karena Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami dapat mengasihi Yesus. Supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami mencapai kesempurnaan. Menjadi dewasa secara rohani di hadapan Engkau. Haleluya. Luar biasa Engkau atas hidup kami ya Tuhan. Tuhan, semua kami yang ada di sini, semua kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kami terbuka dengan pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Karena kami tahu ketika kami dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka ada nyanyian yang baru yang keluar dari mulut kami. Ketika kami dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada dalam hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus, pribadi yang istimewa. Roh Kudus, pribadi yang luar biasa yang kami percaya berdiam dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkarya terus atas hidup kami masing-masing. Supaya dengan karya Roh Kudus ini membuat kami lebih mengenal Allah kami. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami tutup ibadah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.